Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Yayasan Pendidikan Anamiro dan Dynakids Pekanbaru. Senang sekali kami dari YouTube channel Yayasan Pendidikan Anamiro dan Dynakids bisa hadir kembali memberikan sesuatu yang baru yang pastinya akan memberikan banyak sekali hal yang bisa kita berikan secara positif. Nah, para teman-teman sekalian yang berada di rumah dan sedang menonton YouTube channel kita pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari ini kita adalah sesuatu yang sangat spesial. Dan tema kita pada hari ini di podcast kita kali ini adalah menanggapi atau menghadapi hambatan-hambatan selama masa pandemi, terkhusus di dunia pendidikan. Untuk itu, di studio hijau kita ini, kita sudah hadirkan orang-orang yang luar biasa yang pastinya akan berbagi banyak hal terkait pandemi dan akan nantinya akan kita hubungkan dengan dunia pendidikan. Di sebelah kanan saya sudah hadir salah seorang dari dunia pendidikan. Beliau adalah Ustadz Syahrizal, betul ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sangat sehat. Sangat sehat ya. Terlihat ya dari postur tubuhnya ya, sudah tumbuh itu ke atas ya, bukan besar. Kemudian dengan fisik. Oke. Bercanda. Kemudian kita juga sudah menghadirkan, karena ini dunia pendidikan pastinya tidak terlepas dari yang namanya dukungan dan dorongan dari orang tua wali murid. Untuk itu kita juga sudah menghadirkan seorang yang luar biasa, sepertinya namanya sudah di mana-mana ini. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Biasa di luar. Beliau adalah Ibu Dian Citra Andriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bunda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Hampir sehat seperti tadi itu kayaknya. Jadi pandemi bisa membuat kita lebih sehat ya Bunda ya. Sehat Luar hidup biasa. ya. Senang Karena sekali. hamil terus. Senang sekali. Terima kasih Bunda sudah bisa hadir. Sama-sama. Saya yakin Bunda pada hari ini sangat sibuk, namun menyempatkan diri untuk bisa hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi dan edukasi. Dan teman-teman yang sedang menonton YouTube channel Yayasan Pendidikan Anamiro dan Dynakids Pekanbaru, kita punya seseorang yang sangat spesial. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Sonya Fitriani SPSI. Iya. Benar ya Bunda ya? Betul. Oke. Betul. Ini kan namanya panjang nih. Iya. Kira-kira biar lebih akrab, bagusnya saya panggil apa ya Bu? Bunda Onya. Bunda Onya, luar biasa Bunda Onya ya. Iya. Jadi kalau dipanggil Bunda Onya lebih umurnya lebih menurun beberapa tahun gitu ya? Iya, satu. Satu. Siapa dua lebih jadi orang tua banget deh. Jadi orang tua banget. Jadi kalau banget Luar ya biasa. itu Bunda Onya. Oke, terima kasih Bunda sudah hadir di studio kita. Yayasan Pendidikan Anamiro ya sudah luar biasa untuk hari ini mengadakan acara Iya. Ya. Apresiasi yang luar biasa kami berikan kepada para narasumber kita pada hari ini karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah pandemi. Saya yakin para narasumber memiliki kesibukan yang luar biasa. Namun beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi. Baik teman-teman sekalian yang berada di rumah yang sedang menonton YouTube channel kita, seperti yang saya akan sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita sekarang sedang berada di masa pandemi. Dan kalau saya tidak salah ini sudah menginjak ke angka 8, bahkan mungkin sudah menginjak angka 9 bulan. Otomatis ini sangat berpengaruh kepada seluruh aspek yang ada di sekitar kita, terutama di dunia pendidikan. Nah, saya yakin pastinya kalau kita sudah berbicara masalah dunia pendidikan pasti kaitannya dengan pembelajaran. Dan ini saya yakin pasti berbeda dengan pembelajaran di masa normal. Betul. Mungkin saya ingin kita buka dulu perbincangan kita pada hari ini mungkin dari sisi orang tua, sebagai orang tua. Kira-kira Bunda seperti apa ini Bun menghadapi pembelajaran di masa seperti ini Bunda? Ya, terima kasih Ustadz Wendy. Kalau dalam kondisi seperti ini memang saya sebagai orang tua pribadi, saya sampaikan memang sebenarnya saya harus ikut dengan kondisi seperti saat ini. Mau tidak mau ya Mau Bunda, tidak ya? mau karena ini memang the best choice untuk kita semua. Walaupun memang banyak yang hilang di dalam diri anak-anak itu. Saya lihat sendiri anak-anak saya. Anak saya kan 2 di Anamiro SMP dan SD. Kenapa saya memilih sekolah swasta khususnya Anamiro itu karena memang saya tentunya pengen yang terbaik untuk anak-anak kita. Interaksi sosialnya, terus juga attitude-nya itu yang didapat dari sekolah selama ini. Anak saya yang perempuan itu Nadira, itu kan dulu dia adalah anak modeling waktu TK. Itu karena ingin memberikan self confidence sama dia. Tapi sejak SD
kelas 2 SD saja dia sudah tahu aurat gitu. Mau nggak mau dia sudah sudah dengan sendirinya mengenal ya banyak batasan-batasan. Iya, kalau misalnya saya posting misalnya foto dia nggak pakai jilbab, dia pasti protes gitu. Kalau misalnya kita videokan dia lagi tidak pakai jilbab, bunda tidak posting kan gitu. Walaupun kadang-kadang orang tua kilaf untuk postingnya gitu. Tapi kalau ketahuan sama dia saya dimarahin. Nah, sekarang itu yang hilang Pak. Itu yang hilang. Walaupun saya harusnya juga orang tua, ibu sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kan harusnya bisa memberikan. Cuman kan selama ini stimulan dari sekolahnya, kebiasaan mereka gitu, sholat duhanya, terus juga kebiasaan mereka, sentuhan pengajarnya. Iya, terus itu yang hilang gitu. Dan itu pasti dibebankan kepada orang tua, Kalau misalnya secara pembelajaran mungkin saya tidak terlalu ada masalah, maksudnya alhamdulillah masih bisa mengajarkan dia untuk matematikanya, untuk bahasa Inggrisnya. Cuma mungkin secara waktu saya tidak bisa full untuk mengajarkan mereka karena lagi ngajarin mereka ditelepon sama klien, harus segera ke kantor. Nah, tapi itu kan ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pilihan mau tidak mau harus ikut seperti ini daripada harus memaksakan sekolah untuk untuk sekolah tetap muka gitu. Tapi sementara pemerintah sekarang malah menghindari untuk bertatap muka dulu untuk sementara waktu. Karena kan sekarang kondisinya OTG sudah berkembang, jadi kita juga nggak bisa kan untuk kontrol anak-anak kita, apalagi anak-anak kita aja yang dewasa, apalagi sekolah Namero kan ber-AC, itu kan kondisi yang di dalam AC itu katanya lebih lebih rentan daripada outdoor gitu. Berarti secara garis besar mungkin ada beberapa part yang hilang. Iya. Selama masa pandemi, pembelajaran di masa pandemi. Kesel, maksudnya itu bukan kesel, maksudnya aduh kok anak saya biasanya dia karena dulu Nadira kan dia di kelas Al-Quran kan, di kelas Al-Quran kan dia terbiasa untuk ini pun balap-balapan sama teman-temannya. Kompetisi secara peer competition ya istilahnya ya Bunda. Sekarang dia Al-Qurannya sudah patah-patah, udah banyak yang lupa karena ya mungkin kalau kita orang tua malam ngaji tapi mungkin nggak selama di sekolah gitu. Terus juga zonanya kompetisinya juga beda sama di rumah. Itu sih yang hilang. Sayang sih memang, cuman ya. Jadi memang betul-betul ada beberapa yang hilang dan ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena memang kondisi sekarang ini kan kondisi yang di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita, dan mungkin ini kali pertama terjadi di kita. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, itu tadi mungkin teman-teman sekalian yang berada di rumah kita dengarkan tadi adalah semacam yang dirasakan oleh perwakilan dari Bapak Ibu dan perwakilan dari orang tua wali murid yang menangani anaknya selama masa pandemi. Nah, sekarang kita coba kita dengarkan dari sisi pendidikan. Ustadz Syahrizul, kira-kira bentuk tawaran kurikulum seperti apa atau tawaran bentuk pembelajaran seperti apa yang semasa pandemi ini ditawarkan kepada peserta didik? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih Sarandi. Sebelumnya menyambung apa disampaikan oleh Bu Dian tadi, memang ada yang hilang, ada yang miss dari proses ini. Kita biasanya itu ada moto itu high tech, high touch, gitu kan. Jadi sentuhan teknologi dan sentuhan langsung itu ke siswa itu sangat berpengaruh sekali. Nah, tapi ini adalah suatu kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Dunia mengalami secara keseluruhan. Nah, tapi bagaimanapun proses tetap berjalan, tidak bisa berhenti karena pendidikan anak juga tidak bisa ditunda. Mereka harus mendapatkan haknya dan sekolah harus memberikan layanan itu kepada anak-anak. Nah, tentu dalam keadaan yang sangat terbatas ini, tentu tidak bisa melakukan kondisi ideal. Tapi kondisi ideal untuk masa pandemi bisa kita lakukan. Misalnya pembelajaran kita lakukan yang sudah jamak dilakukan oleh banyak lembaga pendidikan seperti online yang menggunakan teknologi, menggunakan platform seperti Zoom misalnya dan WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi ini tentu saja ada kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, kalau menggunakan teknologi seperti itu, kita nggak bisa betul-betul berhadapan dengan anak-anak, tidak bisa memberikan instruksi langsung kepada anak-anak. Kondisi yang memaksa kita untuk tidak bisa bertatap langsung dengan anak. Ya benar. Jadi kondisi betul yang memaksa kita nggak boleh bertatap muka langsung dengan anak-anak.
Nah, ini mengakibatkan pola belajar anak juga berubah. Pasti. Ya, Pasti diantaranya ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, diantaranya motivasi belajar seperti disampaikan oleh Bu Dian tadi. Anak-anak itu suasana kompetisinya, walaupun sebenarnya kompetisi tidak selalu baik disematkan di dunia pendidikan, tapi itu menjadi motivasinya menjadi sedikit menurun karena dia tidak melihat orang-orang di sekelilingnya. Biasa kompetisi muncul, orang ini teman saya ini udah kalau hafal Quran udah surat ini, saya masih di sini gitu. Jadi ada keinginan untuk meningkatkan hafalannya. Kemudian yang juga dilakukan oleh sekolah sebelumnya juga ada kita menyebutnya kunjungan ke rumah, tapi karena kemudian pandemi ini semakin besar, meningkat ya, seperti sampaikan juga OTG dan lain terkonfirmasi juga semakin yang mana biasanya virus ini bisa terinfeksi ketika kita bersentuhan langsung dengan orang yang nyatakan positif. Namun sekarang muncul lagi tanpa bersentuhan kita bisa terinfeksi. Nah, itu yang disebut dengan istilah OTG ya saya. Bisa jadi sih. Nanti kita konfirmasi dia ya. Ahlinya ya. Oke. Nanti saya yang konfirmasi. Oh iya, saya konfirmasi nanti. Karena kita bukan ahlinya tadi ya. Betul. Tapi itu yang kita lakukan. Artinya begini, kita tetap memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat agar anak-anak kita tidak miss, ya, tidak kehilangan kesempatannya, tidak kehilangan waktu mereka untuk belajar dan ilmu. Nah, kemudian selain itu juga kita memberikan tugas-tugas yang tidak online ya, dalam bentuk misalnya pemberian tugas dalam bentuk ya, memberikan ya, tidak daring tapi luring ya kepada anak-anak ya, dengan maksud agar mereka tetap melakukan proses pembelajaran. Cuma kadang-kadang tuntutan masyarakat ya, ekspektasi masyarakat ya, kepada sekolah itu tidak selalu sama ya. Sekolah bisa memberikan segini karena pertimbangan yang banyak sekali, tapi tuntutan kadang-kadang juga melebihi yang bisa kita berikan. Itu menjadi problem tersendiri kita memberikan layanan ke masyarakat. Nah, untuk itu masyarakat juga perlu tahu sekolah itu melakukan banyak hal, dan menurut yang saya saksikan pekerjaan itu menjadi lebih banyak ketimbang ketika pembelajaran itu normal. Guru melakukan pembelajaran daring, kemudian juga melakukan evaluasi di hari yang sama, memberikan penilaian kepada anak-anak dan lain sebagainya, mengingatkan setiap hari besok kita Zoom meeting jam sekian, tugas untuk ini segala macam. Jadi setiap hari itu melakukan tugas-tugas mengajar pada anak-anak, dan itu relatif lebih berat sebenarnya dibandingkan kondisi normal pembelajaran tatap muka itu. Jadi itu beberapa hal yang menjadi belum lagi ditambah karena ini daring kan, anak kadang-kadang ketika meeting itu mereka matikan videonya, tantangan proses berjalan videonya, mereka hanya dengar suara mereka, entah ngapain tuh karena video dimatikan ya. Belum lagi mungkin itu mereka di atas pakai seragam, ternyata di bawah pakai handuk gitu. Karena pertama mereka tapi sadar ketika berdiri baru menyadari gitu. Ini juga itu ya, beberapa hal yang menarik juga di masa pandemi itu. Tapi yang menjadi catatan penting kita bahwa pandemi ini betul-betul menyatukan orang tua dan sekolah sebenarnya. Jadi betul-betul ada kerjasama. Kalau biasanya kerjasama itu tidak terlalu seintens ini, tapi masa pandemi ini mau tidak mau harus intens. Ya, kalau tidak intens itu berbahaya, ya, tidak akan terwujudlah tujuan pembelajaran itu. Dan kemudian kurikulum misalnya. Ya, kurikulumnya seperti apa nih yang ditawarkan? Pastinya pemerintah kan sudah juga mempersiapkan sesuatu dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang, karena kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini kondisi yang tidak normal. Kondisi tidak normal. Tidak mungkin pemerintah memaksakan kurikulum normal di saat kondisi yang tidak normal. Nah, kalau dari kurikulum seperti apa, Ustaz? Kurikulum awalnya kurikulum itu kita sekolah bikin kurikulum darurat gitu. Karena nggak mungkin dicapai target kurikulum yang sudah diberikan pada waktu normal. Betul. Nah, kemudian menyusul juga ada kurikulum dari pemerintah. Sebulan kemudian ada kurikulum darurat juga dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebelum itu kita sudah keluarkan kurikulum darurat. Jadi capaian kita dulu indikatornya kalau tercapai segini, baru siswa dianggap telah menyelesaikan program pembelajarannya. Nah, kemudian karena kondisi COVID ini itu agak turun sedikit.
ya kan, dan itu dibenarkan dari karena memang kondisinya tidak mengharuskan seperti itu. Tapi walaupun begitu, kita dari lembaga pendidikan berupaya sekeras mungkin, semaksimal mungkin memberikan ya layanan pembelajaran ke anak-anak itu dengan sangat maksimal. Jadi memang teman-teman yang sedang menonton YouTube channel kita, bahwasanya di masa seperti ini bahkan pemerintah pun juga menyediakan sebuah kurikulum yang pastinya menyesuaikan dengan kondisi. Dan tadi juga disampaikan oleh Bunda Ibu Dian bahwasanya ada sesuatu yang hilang yang itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, dari ada aspek pendidikan dan kemudian dari sisi orang tua, kira-kira Bunda Onya memandangnya seperti apa nih Bun dari sisi psikologi? Karena kan memang seperti yang disampaikan dari Ustaz Syarizul tadi, hak anak untuk berkembang itu mau tidak mau tetap harus berjalan. Tidak bisa kita stop hanya karena pandemi. Karena ini anak tetap harus berkembang, anak tetap harus mendapatkan pendidikan. Kira-kira seperti apa Bun pandangan dari sisi psikologi? Ya, jadi begini, situasi sekarang ini kan memang semua bidang mengalami hambatan. Jadi dampaknya tidak hanya di bidang pendidikan, bahkan semua bidang kehidupan kita itu adalah sudah berdampak gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah anak yang akan hidup di masa depan itu anak. Anak adalah masa depan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita bantu dan tolong untuk karakter dan pendidikan. Jadi tugasnya yang utama adalah orang tua yang pertama. Jadi kalau selama ini Bundanya banyak dapat curhatan dari beberapa orang tua itu sangat repot dengan kondisi seperti ini karena memang terbiasa melepaskan anak terus terima beres. Jadi kayak sistem laundry ya, kirim beres gitu ya, kirim bayar beres. Nah, padahal itu yang terjadi selama ini. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya introspeksi kita sebagai orang tua bahwa apa maksud Allah untuk memberikan kondisi ini? Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana kita mensiasati kita bekerja, waktunya di luar, ataupun orang tua yang bekerja, ibu yang bekerja di rumah itu juga sangat menghabiskan waktu gitu. Nah, itu tantangan yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana orang tua bisa mencapai perkembangan anak sesuai dengan tuntutan perkembangannya usia untuk dia tetap menghadapi masa depan ya. Jadi bagaimanapun pandemi terjadi, tuntutan perkembangan anak tetap harus berjalan. Jadi itu tanggung jawabnya orang tua karena anak adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus kita perjuangkan karena itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah pada Allah nanti. Nah, terus yang selama ini kita dibantu oleh guru dan sekolah, benar kan? Terbiasa nih, karena udah punya tugas masing-masing deh. Orang tua kerja, anak belajar, guru ngajarin gitu ya. Nah, sekarang padahal mungkin ayah bunda di rumah sering mendengar bahwa guru pertama anak itu adalah orang tua. Sekolah pertama anak itu adalah rumah. Gitu. Kita kembali di situ, mungkin Allah sedang mengingatkan kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Ingat nih, yang TK ingat tahun depan udah masuk SD, otomatis tuntutannya bisa baca, bisa adaptasi, bisa punya karakter yang mandiri. Sedangkan sekarang kita di rumah. Yang SD ke SMP mencapai nilai akademik yang memang sesuai dengan sekolah favorit. Itu tetap harus berjalan, hidup harus terus berjalan. Yang SMA, walaupun kondisinya seperti ini, tetap akan ada universitas yang akan dihadapi di depan. Nah, sekarang tugas kita yang pertama adalah memahami sebagai orang tua, menyamakan paradigma bahwa ini kondisi yang harus kita terima supaya kita ikhlas menjalani ini supaya happy dan anak gak jadi korban. Ketika orang tua bisa menerima kondisi ini, paham bahwa ini memang situasi darurat yang sementara, insya Allah ini akan segera berlalu, kita bertahan dulu. Karena apa? Karena anak-anak harus diperjuangkan untuk di depan dia akan menghadapi tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah terus yang itu yang pertama, menyamakan paradigma. Orang tua terima dulu kondisi ini. Terus yang kedua, kita mulai deh. Setelah kita terima, kita bikin strategi. Bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur mensiasati anak supaya tidak dengan handphone saja, karena tiba-tiba iya ini ngerjain tugas ternyata enggak. Nah itu banyak tuh kejadian-kejadian yang kita harus pikirkan. Terus yang ketiga, bagaimana ketika kita melarang anak
untuk tidak dengan handphone dan TV, kita punya kegiatan lain. Jadi kita melarang dan memberikan solusi gitu ya. Nah, sekolah itu otomatis sudah berjalan karena Kemendikbud sendiri juga sudah membuat aturan. Semua sekolah sekarang ini di dunia, di Indonesia bahkan di dunia termasuk di Finlandia dan Jepang melakukan hal yang sama. Bahkan Finlandia saja yang terkenal dengan pendidikan yang terbaik juga melakukan hal yang sama. Ya. Berarti ini memang kondisi bukan kita saja yang menghadapi. Ini dunia yang menghadapi. Ya, yang kita akan hadapi ini adalah kondisi-kondisi di dunia gitu. Nah, ini semua dan Kemendikbud juga langsung action ya, memberikan aturan dan penjelasan kepada sekolah apa yang harus dilakukan. Sekarang semua sekolah melakukan hal yang sama. Nggak ada sekolah yang nggak melakukan hal yang sama dari TK sampai dengan SMA. Nah, cuman berbeda. Kalau TK mungkin dengan orang tua harus lebih ekstra. TK, SD itu orang tua ekstra karena anak belum total berkembang otaknya secara logika untuk tahu sebab akibat, tahu tanggung jawab. Otomatis kita setting lingkungannya, kita masih bertanggung jawab untuk mereka. Kalau sudah SMP ya, di atas usia 12 tahun sampai usia 18 tahun itu kita tinggal review dan minta pertanggungjawabannya. Jadi sebenarnya boleh didampingi kalau ada waktu, tapi kita tinggal review mana tugasnya, apa yang sudah kamu capai. Jadi ini strategi-strategi yang penting. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, inilah yang terbaik. Jadi sekolah sama. Harus legowo. Sekolah sama. Sekolah memberikan semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang bisa anak lakukan. Kalau dihitung pencapaian nggak akan tercapai. Percaya deh. Karena apa? Karena idealnya nggak begini. Idealnya sekolah, ideal masa depan adalah keluar rumah, tatap muka, itu idealnya. Walaupun kita mau menghadapi revolusi 4.0, tetap guru dipersiapkan untuk e-learning, digital. Orang tua tetap harus, anak-anak juga dunianya digital. Jadi guru nanti juga akan mempersiapkan diri untuk melek sama teknologi. Karena teknologi tidak hanya bisa, kita sekarang buku udah nggak pakai kertas, nggak pakai paper. Kirim skripsi sekarang udah by email. Bimbingan aja udah bisa pakai coret-coret langsung live gitu ya. Nah itu semua sudah diarahkan ke teknologi. Ya. Nah makanya yang paling kita harus cemaskan sekarang adalah karakternya anak-anak. Guru punya tugas untuk memberikan tugas kepada anak-anak dengan pencapaian-pencapaian akademiknya. Apa tuh kurikulum video ya, tadi Pak Ustadz juga menjelaskan video yang nggak bisa live zoom video, yang nggak bisa itu worksheet, project ya, learning by based project dengan project. Apa nih SMP SMA bisa sudah dilakukan itu. Oke, sekarang kita mau bahas sampah misalnya ya. Kalau untuk anak TK coba bisa bikin clipping berbagai macam contoh-contoh sampah plastik, bisa tuh dibantu. Habis makan ini, habis makan itu, di clipping. Nah kalau di SMP SMA guru punya lebih konten yang lebih berat lagi gitu. Misalnya sampah itu prosedur ulangnya bisa. Itu udah lebih ke situ. Lebih detail ya kalau di nah, cuman kesulitan kita memang tidak terbiasa. Dan ingat Allah itu memberikan setiap manusia itu daya juang. Ya, dari kita belum jadi pun kita udah berjuang ya, jadi pemenang, betul ya. Nah, untuk kondisi seperti ini pasti semua orang tua bisa jadi pemenang untuk memperjuangkan pendidikan dan karakter anak-anak. Luar biasa sekali. Artinya memang di masa seperti ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menyamakan paradigma kita. Pemikiran, betul. Kemudian sisi positifnya yang saya dengar tadi dari apa yang disampaikan oleh Bunda, bahwasanya di masa ini sedang membangunkan kita bahwasanya yang menjadi aspek penting dalam perkembangan anak itu tidak hanya dari sisi sekolah. Betul. Ada juga peran penting dari orang tua yang menjadi faktor besar terhadap perkembangan anak. Nanti kalau anaknya hebat nih, kayak misalnya anaknya ibu gurunya gila ya, bahasa Inggrisnya keren banget, anak siapa? Cair banget. Yang pertama pasti yang ditanya anak siapa, bener nggak? Betul. Baru yang kedua, sekolahnya di mana? Nah, bener nggak? Mau nanti kalau misalnya ya bunda, sekolahnya di mana? Nggak peduli tuh anak siapa, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang pertama. Terus, nah ini juga sebagai momen untuk kita membangun bonding. Yang selama ini kerasa nggak sih kita seperti robot, pergi pagi, antar anak pulang jam 5, udah gitu sholat, mandi, belajar, tidur, itu aja. Kita
kita nggak sempet ngerasain anaknya sedih, Iya. happy. Nah kalau sekarang kita lihat sendiri, Iya. ya happy, kita jadi happy, dia bete, apapun progresnya baik positif maupun negatif kita bisa lihat langsung, kita bisa handling langsung saat itu juga. Nah, itu hal-hal yang satu positif yang, nah cuma memang harus ada strategi supaya ibunya emosi. Iya. Karena memang menguras energi dari emosi. Betul sekali. Kenapa? Karena manusia juga ya, Iya. Bunda Onya manusia juga, sebagai ibu juga, itu tuh punya emosi yang ketika ada stimulus emosi dari luar, anak nangis dikit, bawaannya udah Langsung juga emosinya muncul secara tiba-tiba ya Bun. Betul. Gimana tuh caranya supaya kita tetap tenang, jadi kita tetap sama anak-anak tetap happy. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Untuk sekolah udah punya tugas, itu dia sudah berjalan di semua sekolah sama karena sudah ada aturan mainnya dari Kemendikbud. Sekolah 9 ini. Iya, jadi memang yang harus kita persiapkan adalah kita harus menerima kondisi, Betul. kemudian tidak hanya menerima, tapi kita juga harus mengatur strategi. Betul. Sehingga pencapaian yang ditetapkan itu tercapai. Oke. Nah, mungkin kita coba kembali ke dari sisi dunia pendidikan atau sekolah. Ya. Tadi yang saya dengar ada satu metode yang ditawarkan oleh pemerintah dan ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah di dunia mungkin bahkan, yaitu adalah pembelajaran yang bersifat daring. Otomatis ini setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya instrumen pembelajaran yang kita pakai. Nah kalau untuk daring ini sendiri instrumen apa yang dipakai biasanya Pak Ustaz? Ya. Ini yang dilematis sebenarnya. Di era normal itu kita menggunakan instrumennya pasti gadget dong, Gadget ya. handphone gitu kan, smartphone. Nah di masa normal kita larang anak-anak tuh gunakan gadget. Kondisi normal kita berupaya untuk menahan gadget gitu kan, dan lain sebagainya. Dan itu sangat banyak sekali kajian psikologi yang membahas tentang itu. Ya, dan juga kabarnya yang bikin gadget pun anak nggak pakai gadget. Iya benar. dia yang buat tapi Dia ada nggak boleh ya. ada aturan main kan ya. Ada aturan. Bahkan di negara-negara maju itu di usia-usia tertentu itu belum boleh menggunakan gadget. Nah kemudian di masa pandemi ini gadget justru menjadi instrumen penting dalam pembelajaran, dan mau tidak mau ini menjadi sebuah keniscayaan yang memang harus kita ambil pilihan ini. Karena kalau nggak diambil kita gunakan apa? Ya, instrumennya apa kita gunakan? Tatap muka nggak boleh. Kemudian kalau sekedar buksit dan lain sebagainya itu juga kurang terbatas gitu kan. Nah, bagaimanapun kita berusaha tetap memberikan dialog dengan anak-anak, bicara dengan mereka. Ya daripada kita ngirim kalau misalnya ngirim tulisan melalui Google Form segala macam, itu tidak ada emosinya. Ya, betul. Tapi ketika kita bicara dengan mereka, dengan Ustadz ya nak ya, itu beda sekali. Energi yang disampaikan itu beda. Kemudian diterima oleh anak-anak juga beda. Ada emosi deh. Tapi ketika emot saja kan, emot ketawa, itu nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Nanti dibalas juga sama emot sama anak-anak itu kan. Nah, jadi instrumen jadi mungkin perlu juga pencerahan bagi kami. Karena kita ketahui juga mereka menggunakan gadget misalnya di rumah, kemudian orang tua juga sibuk kerja dengan segala macam profesinya, kemudian anak tidak terawasi kebablasan gadget gitu kan, juga jadi problem tersendiri bagi perkembangan. Kita nggak tahu mereka buka apa nanti. Nah itu mungkin juga perlu strategi lagi ya yang bisa di-share ke guru dan orang tua supaya bisa menggunakan ini dengan bijak. Yang tepat dan bijak ya. Jadi memang salah satu instrumen penting dalam pembelajaran pada masa pandemi ini adalah gadget atau kita kerucutkan menjadi handphone ya. Handphone itu harus smartphone. Iya. Kalau handphone zaman yang cuma layar kuning itu kayaknya nggak bisa. Itu sama saja dengan ini ya. Nah, sebelum kita mendengarkan tips atau kemudian strategi dalam penggunaan handphone, karena kita ketahui bahwasanya handphone ini kan istilahnya itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Satu sisi berbahaya, satu sisi butuh. Ini adalah instrumen penting dalam dunia kondisi sekarang. Mungkin Bunda Danis mungkin bisa berbagi atau menceritakan bagaimana pengguna handphone ini, karena Bunda kan anaknya ada 2 nih, ada yang SD di usia bawah, kemudian ada juga usia yang mulai menginjak ke usia matang gitu. Nah kira-kira kalau Bunda sendiri penggunaan handphone ini seperti apa di rumah dengan anak-anak?
Mungkin bisa jadi nanti bahan bagi teman-teman yang sedang menonton atau mama-mama yang sedang menonton channel kita bisa menggunakan seperti apa yang Bunda Dennis lakukan. Kalau saya, Ustadz, jujur aja memang karena saya kerjanya di luar dan saya juga harus sering berinteraksi sama anak-anak melalui WA gitu. Memang anak-anak tuh memang mungkin intensitas untuk memakai smartphone-nya lebih banyak. Mereka punya satu-satu. Sebelum masa pandemi pun mereka punya satu-satu karena saya selalu kontrol mereka untuk kondisi mereka gimana gitu. Tapi saya untuk meminimalkan pengaruh buruk dari gadget ini, mungkin ini tidak sepenuhnya benar, enggak, karena sebenarnya kan memang anak-anak nggak boleh memakai gadget gitu. Saya memang lihat histori mereka gitu. Jadi setiap betul-betul dicek ya. Dan saya minta izin sama mereka biar tidak, karena mereka sudah besar kan. Jadi tetap wilayah pribadi mereka tetap izin. Bunda akan setiap malam selalu cek handphone anak-anaknya, historinya apa gitu. Jadi kadang pun tidak disampaikan karena bisa mereka hapus segala macam. Saya lihat selalu historinya, Ustaz. Jadi di YouTube itu kan kita bisa lihat historinya apa yang mereka buka gitu. Dan alhamdulillah tidak mutakabur juga sampai saat ini kan memang masih di batas-batas yang wajar ya. Yang masih wajar. Masih sebatasnya penggunaan anak-anak ya, Bunda. Iya, karena mereka memang anak-anak berdua ini mungkin beda dengan anak-anak yang lainnya karena mereka kan memang anak-anak yang mereka tuh British minded, Ustaz. Jadi ada beberapa website-website yang mereka untuk belajar bahasa Inggris, Bunda, itu mereka memang buka gitu. Jadi mereka praktisnya di situ, terus mereka discuss berdua gitu. Tapi saya pula ya berdua ya. Kompak gitu. Benarnya sama gitu. Alhamdulillah dua-duanya sampai saya nggak ngerti apa yang mereka saking ini ya, karena memang bahasanya itu lebih banyak program yang nggak ngerti mereka bilang apa. Jadi dan tetap disampaikan bahwa saya sama yang besar, sama Dennis yang udah 13 tahun, umurnya kelas 8 sekarang Bunda, karena dia sudah besar. Jadi saya juga sampaikan apa kondisi kita yang ada saat ini gitu. Dan di iklan-iklan YouTube itu apa aja yang muncul. Ya, betul. Dan dia sampaikan, Bun, ada yang porn itu dia bilang gitu, dia bilang sama saya. Tapi abang apa yang abang lakuin? Abang skip gitu. Jadi itu kan kadang di luar kontrol kita, tapi tetap diberikan edukasi aja sama mereka bahwa kita adalah orang timur yang beragama, berbudaya, bahwa itu kita abang boleh suka ke negara luar sana tapi tetap kita di dalam naungan agama kita, di dalam budaya kita. Dan itu disampaikan sering-sering kepada mereka. Berarti memang kalau untuk dari Bunda memang sudah dikenalkan sejak awal, namun tetap ada batasan dan itu sudah dikomunikasikan dari awal. Dan itu sudah menjadi deal-dealan antara anak dan ibu bahwasanya nanti akan ada pengecekan secara mendadak, istilahnya sidak ya kalau dalam bidang pekerjaan ya. Setiap malam saya cek, Ustaz. Setiap pagi saya cek. Artinya dengan begitu kita bisa memantau dan mengontrol penggunaan handphone untuk anak kita sendiri. Meminimalisir. Karena memang betul ini disampaikan Bunda Danis bahwasanya kalau di YouTube itu iklannya kita nggak bisa filter. Karena iklan masuk begitu saja, lagi asik-asik menonton tiba-tiba keluar iklan. Nah, bagi anak yang tidak paham dan bagi anak yang tidak bijak, mereka akan menganggap itu bagian dari konten. Nah, namun bagi anak yang sudah diedukasi sebelumnya, mereka bisa melakukan hal yang bijak dengan cara men-skip. Karena banyak orang tua itu menyembunyikan, maksudnya tidak menyampaikan apa yang ada gitu. Dan ini sebenarnya ini ada gitu. Jadi kita harus sampaikan aja, apalagi anak kita udah remaja kan Bunda. Jadi sampaikan itu sama dia. Sex education itu penting banget. Itu ya betul sekali. Memang sudah harus disampaikan dari sejak kecil. Jadi memang kita harus betul-betul menjadi orang tua yang sangat smart ya. Artinya memang betul-betul harus kita kontrol betul karena ini efeknya nanti akan sangat luar biasa. Mungkin untuk lebih detail kita coba dengarkan pemaparan atau penjelasan atau mungkin ada tips atau trik dari
Bunda Onya terkait penggunaan handphone ini di masa terkhusus di masa pandemi. Tapi saya titip apa dulu? Ya. Titip pertanyaan dulu. Boleh. Berdasarkan apa saja? Iya, ke sekalian gitu kan. Jadi langsung ya. Iya, jadi sekali mendayung 2-3 menit terlewati gitu. Habis itu minum gitu. Habis itu tenggelam gitu ya. Iya. Tapi yang disampaikan oleh Bunda Denis tadi itu bagi orang tua yang high tech kan cek histori kan tidak semua orang tua bisa. Ada orang tua yang hanya handphonenya handphone layar kuning. Betul. Layar kuning gitu kan. Kalau untuk ngeceknya mungkin mereka tidak ngerti ini apa dan sebagainya. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Denis itu. Kita untuk hal-hal yang negatif anak-anak itu tidak mesti diproteksi secara secara ketat sekali. Mereka harus tahu. Saya lebih cenderung misalnya ini sesuatu yang salah dan mereka nggak lakukan itu. Daripada kita tutup, kan ada orang tua yang bilang kami di sekolah terus orang tua tidak datang itu kan anak tiba-tiba bermasalah. Anak saya nih Ustaz udah nggak boleh keluar rumah, udah di rumah saja. Udah bermasalah. Tapi kok masih bermasalah gitu. Padahal sebenarnya mereka bergaul di luar, mereka biar dengar juga apa yang dibicarakan oleh teman-temannya, apakah itu misalnya kata-kata yang tidak seharusnya gitu kan. Tapi mereka tahu kalau itu tidak boleh. Dibanding mereka kita tutup pintu rapat-rapat dan begitu dengar langsung shock dan dipaksa langsung. Iya, jadi pertanyaan itu tadi bagaimana untuk kondisi-kondisi orang tua yang misalnya tidak tahu tidak melihat teknologi misalnya, sehingga perlu ada cara lain ya sehingga bisa kita tetap melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan gadget ini. Ini nggak bisa kita tolak gitu. Nggak bisa tolak ya. Karena ini menjadi alat penting dan alat utama belajar saat ini. Baik. Bisa? Sudah? Oke. Mungkin Bunda Onya bisa, berarti memang benar yang disampaikan Ustaz Zul, mungkin lebih ke tipsnya untuk orang tua yang melihat teknologi dengan orang tua yang mungkin dengan kondisi tidak terlalu paham dengan teknologi. Nah, jadi begini, anak-anak itu kan sebenarnya dalam tahap perkembangannya itu mengalami 3 fase perkembangan. Usia 0 sampai dengan 7 tahun itu fase 1, 7 sampai 14 tahun fase 2, 14 sampai 21 tahun itu fase 3. Ketika ingin berhasil di fase 14 sampai 21 tahun, kita harus sukses dulu mendidik anak-anak di usia 7 sampai 14 tahun. Jadi begitu juga kalau ketika ingin sukses dengan tuntutan perkembangan mereka di 7 sampai 14 tahun, kita harus sukses dulu di 0 sampai 7. Nah, semua itu punya kaitan masing-masing gitu ya. Jadi untuk ini apalagi sudah remaja nih, usia remaja 14 tahun ke atas itu sudah masa yang belum kebentuk karakternya. Bisa berubah, cuma kitanya repot dan lebih sulit untuk anak-anak kooperatif. Bagi ayah bunda yang sekarang punya anak 0 sampai 12 tahun nih, ini masa penting banget, apalagi yang 0 sampai 7. Ini adalah basic penting, apapun yang mau kita tanamkan, apapun yang mau kita masukin chipsnya ke dalam otak, itu di usia itu. Benar salah, baik buruk, boleh tidak, itu semua di situ. Nah, kadang-kadang ini belum sampai ke gadget ya. Kadang-kadang pola pengasuhan orang tua menganggap bahwa masih kecil ini udah nggak apa-apa, nanti bisa sendiri. Udah nggak apa-apa, masih kecil, biarin aja, nggak usah bangun pagi. Kan masih TK, masa harus sholat subuh belum wajib, misal. Terus udah nggak usah sekolah, berhenti aja. Masih TK ini nggak penting. Padahal yang namanya golden age 0 sampai dengan 7 tahun itulah basic chip yang ditanamkan orang tua di usia itu, beliefs, norma-norma sosial, nilai, value yang ditanamkan dari sekolah dan rumah di usia itu. Karena usia itu dimana kemampuan otak itu mengingat seumur hidup. Apa yang terjadi, informasi baik, informasi buruk di usia 0 sampai 7 itu akan diingat seumur hidup. Itu yang pertama, yang akan terbentuk yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, untuk urusan gadget, nah ini ketika anak-anak sudah berada di usia, kita sudah benar melakukan pola asuh dan pengasuhan di usia itu, kita akan lebih mudah mengatur, kita akan lebih mudah bekerja sama ketika itu udah benar di usia itu. Karena di masa pembibitannya sudah matang lah ya. Nah, tapi
Ketika kita abaikan di 0 sampai 7 di tahap 1, kita akan repot di usia 7 sampai 14, kita akan lebih repot lagi di usia 14 sampai 21. Nah, biasanya ketika itu sudah terabaikan, ini baru muncul nih di usia 21, remaja dewasa yang mental block namanya. Disuruh ini nggak mau, mencoba itu males, nggak mungkin berhasil. Dulu juga coba, pinter, tapi apa? Daya juang rendah, yang nyalahinnya lingkungan. Nggak selesai skripsi sampai sekarang. Karena itu proses daya juang, dia pinter, juara umum terus, tapi kenapa nih skripsi termasalah? Karena dia kesulitan untuk menjalin hubungan sama orang lain. Itu daya juang. Nah, berarti untuk mengatur apapun, ketika ayah bunda punya ananda yang usia 0, 7, 12, inilah momennya. Untuk gadget, secara keilmuan, secara penelitian itu tidak dibenarkan untuk anak-anak diberikan gadget sampai dengan usia 14 tahun. 14 tahun. Betul. Itu secara ilmuwan ya Bun ya? Ya itu Bill Gates ya itu standarnya. Kenapa? Nah setelah Bunda cek, teliti, yang pertama ternyata ada penelitian di sebuah mental health di Amerika itu menyatakan bahwa anak-anak yang di bawah usia 12 tahun itu tengkorak otaknya tuh masih sangat tipis, jadi mudah terpapar radiasi. Itu yang pertama. Kita aja masih dalam waktu yang kontinu lama itu masih ada efek gitu ya. Kalau kita mungkin bisa kita merasa pusing, mual ya. Anak-anak kan nggak kerasa tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, efek edik, pengen lagi. Anak-anak itu kalau dasarnya itu belajarnya visual, senang yang berwarna, menari gitu ya. Terus dibandingkan hitam putih ya, teks gitu, itu pasti lebih menarik TV, gadget gitu ya. Nah itu yang membuat mereka ingin lagi. Bahkan yang sampai edik pun bangun tidur yang pertama dicari handphone ya. Bangun tidur yang pertama ditanya remote TV. Mau tidur aja harus pakai handphone, mau tidur aja harus pakai lihat TV dulu. Nah boleh, cuman ada durasi untuk anak, tapi di bawah 6 tahun benar-benar nggak sekarang. Nah, terus gimana buat sekarang pembelajarannya? Nah, ini memang harus terbukti gitu ya. Kita masih harus video call, kita harus zoom gitu ya. Itu diminimalisasi maksimal 1 jam. Jadi nanti kita bedakan ya. Itu yang pertama, kita atur waktu, strategi. Ini anak 1 hari 1 jam sampai 2 jam saja 1 hari. Baik TK, SD maupun SMP ya. 1 sampai 2 jam maksimal. Kita harus bedakan supaya anak punya hak prerogatif untuk menentukan pilihannya sendiri. Setiap pegang handphone bawaannya mau belajar, dia punya hak dong, penasaran dengan konten-konten lain. Kita berikan haknya 1 jam, jadi maksimal hanya 1 jam saja sebenarnya untuk anak-anak untuk me time-nya. Iya, untuk me time-nya ya. Di luar jam pembelajaran. Betul. Jadi itu yang pertama, kita atur waktu, jam berapa kamu maunya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, benar yang seperti dilakukan Bunda Danis, komunikasi kepada anak terbuka. Oke, kamu ini mau nggak mau situasi kita harus sehatkan mata, sehatkan pikiran. Jadi setelah kelas online istirahat dulu, kira-kira jam berapa mau untuk bisa bebas mau nonton ataupun dengan handphone kamu, itu boleh. Jadi anak diberikan kesempatan. Jadi kalau ingat nggak kita zaman dulu semakin nggak boleh semakin penasaran, dan semakin berusaha untuk semakin melakukan, mau ingin melakukan gitu. Berbagai cara dilakukan. Betul. Nah kayak ibu-ibu deh, coba jangan lihat bapak itu, lihat videonya, jangan lihat. Perasaan kita kok ingin lihat itu semakin kenceng gitu dorongan dari dalam. Karena itu memang kata-kata itu memang udah memprogram otak untuk kita penasaran gitu. Itu yang pertama, kasih waktu. Yang kedua, di luar jam online-nya anak-anak, orang tua memberikan teladan bahwa nggak di jam kerja orang tua dia nggak pegang handphone. Artinya memberikan instruksi, memberikan contoh. Nah, lihat ayah sama bunda. Ketika pulang jam 6 sudah tidak ada handphone bunda sama ayah nih. Kecuali misalnya bundanya dokter, ada hubungan dengan panggilan darurat dan segala macam. Ketika bunda angkat telepon itu dibuat kesepakatan di meja makan. Jadi area dibuat area. Di mana yang pertama area di mana pembelajaran online dilakukan, di mana anak boleh nonton dan area di mana anak boleh nonton dan pegang handphone. Kalau bundanya sarankan di ruang
keluarga, kan di kamar masing-masing ya. Apalagi untuk anak TK dan SD. Dan itu dalam bentuknya laptop atau PC ya, biar satu dia nggak harus matanya rusak dan segala macam. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua batas waktunya 1 jam. Jam berapa? Itu dibuat kesepakatan. Jadi itu sudah di set dari awal. Bisa dari awal dibuat. Jadi kan kalau misalnya di rumah pasti ibu ayah bunda sudah punya aturan main. Pagi bangun, sarapan, buka online, itu dituliskan. Jadi banyak yang miss ketika aturan itu ada cuma nggak tertulis, nggak disepakati. Orang tua bikin aturan seperti otoriter. Yang ini robot dijalanin deh gitu ya. Nah itu perasaan anak manusia yang punya perasaan juga. Setelah kita berikan contoh, terus kita berikan contoh di luar jam 6, 5 sore itu kita tidak ada pakai handphone sama anak juga. Jadi ketika kamu di luar jam pembelajaran online itu hanya 1 jam. Ketika ayah bunda di luar jam kerja ini hanya tidak ada handphone. Adapun ketika ada panggilan darurat karena misalnya bunda dokter, bunda atau apa gitu, ayah misalnya polisi dan sebagainya itu harus. Nah, terus area-area yang boleh dan tidak di meja makan tuh nggak boleh ada handphone ataupun laptop. Salah banget buat ayah bunda sekarang punya paradigma ini kebiasaan dari kecil nih. Gak apa-apa yang penting dia mau makan kasih handphone gitu ya. Yang penting kalau udah mau pakai handphone 3 piring bun. Ya iya dia makannya nggak sadar. Dan itu nggak baik buat pola makan jangka panjang. Gimana kita mau ngatur nanti dia di usia 12 sampai 17 dengan penggunaan gadget yang tepat. Dari kecil dia sudah terpapar dengan makan aja handphone. Mau belajar handphone dulu ya. Udah yang penting mau belajar. Dan ini handphonenya 5 menit ya. Mana ada anak mau menyepakati. Oke, jadi itu tidak area-area. Ketika mereka jalankan dengan benar, kasih apresiasi. Ini jalan 3 hari ini oke. Udah bikinkan kue bolu ya. Oke. Reward. Tapi tidak hanya memberikan peraturan, tapi juga harus memberikan reward. Nah, apa bedanya sama ancaman? Kalau yang namanya kesepakatan itu dikasih tahu dulu. Kita ngobrol komunikasi. Tapi yang namanya ancaman, anak nggak tahu aturannya tiba-tiba ada hukuman aja. Jadi beda orang tua yang tegas dengan orang tua yang galak. Nah, tadi tuh orang tua yang galak. Jangan pakai handphone gitu. Tapi orang tua nggak pernah paparkan. Apa yang nggak boleh? Oke. Nah setelah jika anak diperkenalkan dengan handphone untuk yang melek dulu nih, untuk yang melek teknologi orang tuanya, itu boleh dikasih tahu di sana. Betul. Pendidikan seks. Kalau gunanya banyak SOP menggunakan handphone. 1 jam, jumlah jam. Yang kedua, konten boleh dan tidak. Yang ketiga, kenapa nggak boleh? Oke, sekarang umur kamu masih 13 tahun. Berarti sudah mau akil balik ya. Sebentar lagi mau akil balik. Nanti kalau udah akil balik harus bilang sama ayah bunda. Karena ada hal-hal yang penting mau ayah bunda sampaikan ke kamu. Tapi nanti bilang kalau sudah mimpi basah misalnya gitu ya. Mimpi basah apa ya? Oke, telepon Pak Ustadz. Kan bunda sulit menjelaskan misalnya itu boleh gitu. Nah setelah itu kita buat aturan jamnya juga. Terus kenapa nggak boleh? Karena ini adalah ada hal-hal perilaku dewasa yang belum pantas kamu tonton, yang akan mengakibatkan yang namanya nanti hormon otak kamu, hormon badan kamu itu pendidikan yang kita berikan. Dan setan itu ada di mana-mana. Kita untuk usia kamu yang belum terlalu paham untuk mengontrol emosi ketika lihat itu yang seperti apa sih. 1 hubungan misalnya laki-laki dan perempuan itu disampaikan kan. Laki-laki dan perempuan harus dengan auratnya tertutup, dan ketika mereka berkaitan itu tidak boleh. Nah itu dijelaskan di paper. Oh yang begitu ya Bun. Kemarin ada loh tiba-tiba iklan tapi kartun game ada selingkuhan ada tuh di kartun di game itu. Nah yang kayak gitu itu nggak boleh. Ya udah aku skip, oke itu udah good. Itu anak bunda. Berarti kamu udah mulai dewasa pelan-pelan. Nah, berarti memang sudah disampaikan, dikomunikasikan dari awal. Jadi orang tua juga jangan tabu membicarakan itu, gitu. Bundanya Danis kan juga sudah terbuka komunikasinya sama anak. Jadi membuat anaknya juga terbuka, berani gitu. Ada bun, misalnya gitu ya. Dan saat dilakukan pengecekan mereka sadar, oh ini kan sudah kesepakatan dari awal. Ada kesepakatan, betul. Jadi ketika mereka tidak lakukan, tidak jalani sesuai aturan, berarti ada hal yang ditarik zona nyamannya, punishmentnya. Jadi kalau gunanya lebih sebenarnya konsekuensi. Apa? Oh ya udah hari Sabtu nggak boleh main sepeda. Hari Sabtu kita nggak jadi naik sepeda deh, keliling sama ayah.
karena kamu nggak jalan kaki. Itu dikasih tahu di awal. Oke, dia berapa lama? Atau handphone nggak ada, kecuali PC ayah yang jadul itu kamu untuk pembelajaran online, handphone ayah tarik seminggu. Itu kesepakatan gitu ya. Nah, jadi semua itu kita bosnya. Orang tua itu bosnya. Gak ada tuh yang namanya orang tua gak mau dia bun, susah anak saya, aduh kata bun kepala, aduh ini kita bosnya bun, kita yang atur anak. Bagaimana anak sukses gagal tergantung kita, bukan orang lain gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kalau orang tua tadi seperti Bunda Denis bisa ngecek di story, terus segala macam. Nah, kalau orang tua harus melek dan belajar. Karena apa? Karena kita punya anak di era digital, otomatis kita harus belajar gitu. Ya belajar dengan guru. Telepon Pak Guru, Pak saya mau ke sekolah, mau minta ajarkan bagaimana ngecek history, bagaimana buka Facebook, Instagram anak saya, kayak mana cara bukanya. Nah kalau Bunda itu Instagram anak-anak tuh ke link, jadi satu akun tuh langsung jadi banget gaya bahasa anak-anak zaman ini. Nah jadi yang jangan gampang tahu, nanti rugi gitu. Belajar karena Allah selalu memberikan kesempatan sama kita, ilmunya banyak, ilmu Allah banyak, kita cari tahu. Belajarlah sama Pak Ustadz, Pak ajarkan saya cara buka Facebook, ini password anak saya, ini. Nah terus satu lagi, benar, handphone mereka kita harus tahu passwordnya sebelum memberi. Itu SOP-nya yang kita berikan. Satu lagi, sebelum usia 15 tahun kita sampaikan ini punya bunda, kamu pinjam. Terus syaratnya password bunda harus tahu. Jadi minimal ketika berganti password dia akan report gitu. Kenapa? Ini kita punya buat anak remaja, passwordnya juga harus tahu. Kadang-kadang tuh ada line 2. Itu saya sampai diajarin bunda nggak tahu aja kalau misalnya line itu ada handphone tuh bisa 2 cover gitu loh. Ini di close, ini ada lagi. Bisa begitu? Atau bisa begitu ya mas? Bisa, makanya bunda harus tahu tuh. Terus kalau Mas Abi ya udah jujur aja, udah nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah terus juga ketika nanti orang tua harus ngecek benar. Jadi baca tadi Facebooknya, buka YouTube, cek story YouTube, itu handphone juga nggak boleh kunci ya bu ya. Iya itu. Karena pakai password apa sih? Nah itu nggak boleh. Kalau anaknya sudah kita menjalin komunikasi terbuka dari kecil, anak akan terbuka. Nggak apa-apa, bunda. Paling kalau dia tahu aku naksir cewek juga nggak akan dimarahin, paling dikodain. Nggak apa-apa, tapi kamu hanya bersahabat. Kita kan dulu sekolah, jadi kita juga nggak ada ini. Kita nggak bisa deketin anak remaja saat ini dengan cara frontal. Mereka akan lari, kita akan kehilangan. Kita harus rangkul gitu. Jadi itu caranya tadi. Ayo ayah bunda yang belajar, belum ini belajar, harus belajar. Masalah punya nggak punya, ke sekolah minta. Ini kan anak merah sudah, guru-guru sudah ada setiap hari membuat program kerjanya kerja normal, mereka standby. Jadi Pak boleh nggak ajarin saya? Pasti insya Allah saya yakin para ustazah mau mengajarkan. Terus juga setelah itu jangan lupa di jam-jam penting anak. Jadi anak itu sebenarnya semua anak tuh baik gitu ya, nggak ada yang bermasalah. Kadang-kadang kita yang sedikit lupa, kita harus fullkan tapi kasih sayangnya ya. Jadi malam setelah kita kasih konsekuensi, kita tegur, malam rangkul kembali. Gimana sih tadi kamu bisa seperti itu, kok bisa terbuka? Gak sengaja loh pun. Nah kita komunikasi udah datar. Ingat, orang tua harus jaga mood. Orang tua stres, anak-anak juga stres karena ini. Kenapa anak-anak bisa stres? Karena fitrahnya anak-anak tuh bermain, bertemu teman, bersosialisasi, betul. Jadi orang tua stres, anak-anak lebih stres, ayah bunda. Jadi bantu mereka untuk happy. Ibunya harus happy dulu, gitu. Bagaimana ibu bisa happy? Ayahnya punya peran penting untuk membahagiakan ibunya. Jadi saling berkesinambungan. Nah, maksudnya pesan untuk ayah nih. Berarti ini tidak hanya untuk bunda, tapi juga untuk ayah yang ada di luar sana gitu ya. Mendidik itu adalah 2 tugas dari kedua orang tua. Bundanya yakin di zaman sekarang tidak lagi orang tua yang punya persepsi bahwa
saya kerja, kamu didik anak. Kalau anak salah, kamu buat yang salah. Nggak ada yang seperti itu. Karena buatnya berdua, jadi kerjasamanya juga berdua. Tanggung jawabnya berdua. Karena anak butuh kedua perannya. Betul. Ayah sikap tegas. Jadi anak perempuan belajar sikap tegas, menolak, kritis. Itu dari hormonnya laki-laki, dari ayah. Anak laki-laki belajar bagaimana bisa memperlakukan perempuan dengan baik, bisa lembut, sopan, terus juga bisa bertutur kata yang baik, itu dari ibunya. Jadi kedua peran orang itu penting banget, gak bisa salah satu. Kecuali di luar konteks memang misalnya single parent, itu ada solusinya nanti gitu ya. Nah jadi itu penting banget. Bonding yang pertama ini momen-momennya. Jadi ketika 5 hal ini sudah terpenuhi sama anak, maka kita akan mudah menaklukkannya. Yang pertama apa? Kualitas waktu. Ini momennya. Yang biasanya selama ini kualitas waktu Bun, pulang kantor, pulang di rumah, di tempat tidur bareng, tapi dengan handphone masing-masing. TV yang nonton anak-anak sibuk dengan handphone, orang tua sibuk dengan handphone. Nah sekarang enggak kan? Kita turun ya, harus didampingi anak-anak mana? Anak SMP SMA mana jadwalnya? Nah, buat anak-anak yang SMP, SMA, SD itu bisa pakai checklistan, kita bantu. Kadang-kadang kan, jangankan anak-anak, remaja, orang tuanya udah ribet dengan panjangnya WA guru kan, ini twing, wah gitu. Akhirnya kita coba tenang, kita deskripsikan secara sistematis. Kita buatkan jadwalnya, karena kan kalau dilihat di situ nggak fokus, kita buatkan jadwalnya, kita buatkan checklist. Jadi jangan ada anak yang absen. Lupa Bun, karena ada di dalam handphone, kita paparkan, tempel di dinding gitu ya. Itu cara-cara yang memudahkan. Jadi maka ibunya harus happy dulu dan kreatif untuk memikirkan, oh iya ini anak saya kemampuan literasinya rendah, saya buatkan nih 1 mata pelajaran kayak zaman dulu Bunda waktu SD. Senin ini week 1, pokoknya IPA, IPS, matematika week 1 lengkap, week 2 lengkap. Jadi ujian pun boleh akhirnya. Karena kan nanti kalau itu syarat ujian kan ya Pak Ustadz, benar kan? Nah jadi itu penting. Nah setelah itu yang pertama kualitas waktu, yang kedua ujian, kata-kata sayang, itu yang memenuhi tangki emosi anak. Yang ketiga sentuhan, jangan lupa sering-sering nyentuh anak. Nah buat para ayah supaya gampang buat bundanya juga tenang, happy, sering-sering sentuh ibunya. Pulang kerja, sayang apa kabar, gimana, capek hari ini? Kamu capek-capek tambah cantik hari ini. Nah itu ayah tuh perannya ke ibu, ayah bisa aja gitu. Tugas ayah itu ya? Nah itu tugas ayah, karena ibunya happy, anak happy. Karena ibu adalah jantungnya rumah, jadi ibunya harus happy dulu, intinya ibu. Kalau ibu happy, semua happy. Karena energi negatif itu menular. Siapa salah satu yang marah-marah, emosi itu pasti akan menularkan. Jadi ibunya harus happy, anak pun happy gitu kan. Jadi kalau anaknya rewel, nggak mau belajar, coba cek ibunya. Udah sentuh apa belum? Udah tenang apa belum gitu. Nah jadi salah udah tenang apa belum, ayahnya udah memperlakukan ibu seperti pelukan 20 detik. Itu hal kecil yang efeknya luar biasa. Betul. Jadi suasana rumah pun enak. Sebenarnya udah melakukannya gitu, karena perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang hidup karena belajar dari anak-anak, belajar dari lingkungan. Akhirnya kita belajar untuk diri kita sendiri bagaimana, oh ini anakku lagi bermasalah, dia nggak komitmen, ini ada apa sama saya, ibunya. Saya kurang tepati janji, ya, terus sentuhan. Terus hadiah-hadiah kecil, tiba-tiba ibu bundanya dari sepulang bawa ini tadi kata Pak Ustadz, kamu nilainya bagus ya. Bukan baru yang karakter Batman, warna 13 tahun masih Batman gak ya? Misal gitu ya. Kakak, nih pudingnya, puding kesukaan kamu tadi udah beli di toko. Itu cerita-cerita semalam. Karena bentuk itulah yang terus ketika anak salah ditegur dengan kontak mata, duduk berdua, tidak pakai kekerasan, tidak pakai emosi gitu ya. Nah ketika orang tua emosi, yang dibaca anak adalah energi negatifnya, bukan apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita emosi, kita break dulu, tarik nafas. Ini anakku, inilah dia yang akan menjadi masa depanku, investasiku semua hidup gitu ya. Terus ketika anaknya emosi, nah udah nangisnya, udah nangis aja dulu biar kamu lega. Jangan dilarang anak nangis. Nah juga stres di rumah aja, gak ada pemain, gak boleh pegang handphone, terus dengan teman, sama teman. Nah terus banyak di YouTube ataupun dimanapun ayah bunda bisa cari alternatif kegiatan selain dari harus pegang handphone.
Ya tadi kan ada skill nambah belajar bahasa Inggris sendiri. Itu kan kalau anak mudanya itu semakin di rumah, ini yang perempuan ya khususnya, itu semakin banyak skill menjahit karena dia apa namanya tuh penasarannya tinggi. Terus juga sekolah juga kan cuma sampai jam itu udah selesai, apalagi menjahit, bikin masker, sekarang lagi belajar bahasa Korea, terus sekarang lagi belajar scrapbook. Jadi semua hasil-hasil itu ada lagi yang ingin kamu pelajari, ada satu ini yang terbaru scrapbook minggu ini. Dan bahasa Koreanya udah udah grade 2. Di sendiri di web gitu. Dan kemarin ada kosmetik gunanya datang, dia bisa baca, cuma nggak tahu artinya. Jadi dia bahasa baca huruf Hangul ya. Berarti memang harus kita sebagai orang tua itu betul-betul harus selektif ya. Kemudian betul-betul harus karena yang disampaikan oleh Bunda tadi bahwasanya di rumah yang pegang kontrol itu ya orang tua. Orang tua yang sebagai bos. Jadi jangan kita yang diatur oleh anak. Betul. Nah, itu memang menarik sekali. Dan kemudian untuk orang tua yang kita masukkan ke dalam kelompok yang belum mengenal teknologi, ya mau tidak mau harus belajar karena kita dituntut untuk hal itu. Betul, karena kita sedang jaga anak-anak kita nih. Kalau kita ingin anak kita terarah dengan baik, ya mau tak mau kita harus belajar. Betul. Mungkin memang berat di awal-awal berat, tapi nanti setelah kita memahami, mungkin hasilnya nanti seperti yang dilakukan oleh Bunda Danis lebih gampang. Karena sudah dilakukan komunikasi dari awal. Review, kontrol. Jadi lebih enak. Ya. Kemudian yang paling menarik yang saya tangkap tadi adalah settingan time-nya itu betul-betul harus jelas dan itu harus komitmen. Ketika waktunya belajar ya belajar, ketika waktunya memang anak diberikan kebebasan untuk main gadget, kita berikan, kemudian waktunya selesai betul-betul harus disiplin, kita ambil. Dan itu harus dilakukan dengan memberikan contoh konsisten dari orang tua. Ini menarik sekali. Ini kayaknya kalau ngobrol terus nggak akan selesai ya. Karena perbincangannya sangat menarik. Mungkin bisa kita sebut kegiatan kita hari ini diskusi asik kali ya. Betul. Diskusi asik. Ngobrol asik ya. Asik. Jadi ada memang sequelnya nanti ya. Gimana? Ada sequelnya nanti. Iya. Nanti ada episode berikutnya. Berarti ini bundanya ya. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi, sebenarnya kita bisa mendapatkan keuntungan banyak dari keadaan ini sebenarnya ya kan. Nah, cuma bagi sebagian mungkin mayoritas kurang ya orang tua ini menganggap musibah COVID ini menjadi musibah juga. Dan kita harus didik anak sendiri, kemudian dibarengi dengan emosi yang ternyata susah kali ngajarin kamu. Susah kali jadi guru ya. Gitu kan. Baru ngerasain gitu kan. Kita kan nggak mau ngajar. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari keadaan ini. Kemudian satu lagi tadi ada yang saya underline itu di usia taman kanak-kanak, PAUD lah mungkin ya. Jadi kan ada anggapan sebagian orang tua, kita kan di Anamiro juga dari PAUD ya. Sampai ke SMP ini. Ada anggapan orang tua, ngapain TK juga sekarang kan sekarang juga pandemi juga kan sesuatu nanti aja tahun depan aja masuk gitu kan. Kita apakan dulu lah, istirahatkan dulu tahun ini ya. Biasa kan istilah yang sering dipakai menyebutnya kalau mereka tidak mengikuti proses akan ada yang hilang, yang miss dari anaknya gitu. Nah gini Pak Ustadz, bayangin ya, ketika masa hidup setiap anak itu ada tugas tanggung jawab 0 sampai 1 tahun, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu setiap tahunnya ada tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya anak usia 2 tahun nih, tuntutan perkembangannya dia harus bisa bicara, gitu ya. Terus ternyata ini anak belum bisa bicara. Mitos yang berkembang adalah nanti bisa sendiri. Karena setiap perkembangan anak itu ada milestone. Nah, usia 5 tahun nih, kan dia mau menghadapi SD. Otomatis ada 5 aspek yang akan dilihat. Kenapa? Masalah yang terjadi sekarang di Indonesia ini adalah pendidikan Indonesia. Kalau masih di Indonesia pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika SD 1 sudah ada klasifikasi kecerdasan. Anak yang grade A, grade B, grade C. Unggulan yang biasa saja, ya itu udah pasti. Terus yang kedua tuntutan sekolah adalah masuk sekolah itu psikotes. Masuk sekolah sudah ada tes. Walaupun secara kepemerintahan itu nggak boleh, tapi masyarakat kita sendiri yang kalau nggak baca tulis nggak enak, kalau nggak baca tulis itu nggak belajar namanya. Nah, berarti satu aspek kognitif. Yang kedua aspek afeksi yang tadi
dia berempati, ada barang temannya jatuh, ini barangnya jatuh, udah guru kok dia nangis, ya, kenapa dia, itu empati, afeksi. Yang ketiga adalah psikomotorik. Psikomotoriknya ada psikomotorik kasar, psikomotorik halus, 0 sampai dengan 7 tahun, 6 tahun ini penting banget golden age ini, karena kematangan psikomotorik itu adalah indikasi kecerdasan. Kok dia umur 4 tahun, iya, kok dia umur 4 tahun 5 tahun masih pegang pensilnya begini? Berarti ada apa dengan integrasi otaknya? Berarti ada apa dengan psikomotorik? Itu kan nggak sepele. Terus yang kali psikomotorik halus, kasar, kok umur 4 tahun jalannya masih jinjit ya? Karena otak berkembang itu bisa kita lihat dari panca indera yang berkembang. Jadi otak kita itu bisa dilihat dari panca indera, 5 panca indera: penglihatan, pendengaran, pengecapan, penginderaan, dan perasa. Jadi anak nggak bisa bicara, cek mulutnya, bagaimana makannya, padat nggak, umur 4 tahun masih di blender. Ya salah, itu nggak sepele. Nah, kenapa? Ya wajib sekolah itu nanti di usia 7 tahun, tapi perkembangannya nggak ujuk-ujuk. Besok SD hari ini belajar jalan, ya nggak mungkin. Besok SD. Artinya fase itu sangat penting, fundamental sekali ya Bun ya. Dan Bunda Onya bilang sama orang tua, apa yang dilakukan sekolah itu sudah terprogram, karena mereka adalah para profesional yang sekolah-sekolah ini, dan juga tanggung jawab dunia akhirat. Jadi lakukan saja apa yang diberikan di sekolah, karena itu sudah diprogram. Kita udah nggak capek-capek mikir ya kan. Datang gurunya, misalnya, ayo anak TK sekarang kita zoom video call review hafalan. Terus tadi gimana? Ini sepele, cuma bayar SPP untuk menceritakan tadi pagi ngapain. Ingat dulu ada lagi aspek berikutnya, perkembangan bahasa. Ketika anak mampu menceritakan, nggak semua anak loh mampu menceritakan kembali, nggak semua anak loh bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pikirkan. Itu yang paling penting. Dengan dia mampu 5 aspek tadi, maka dia akan belajar bahagia nanti, lebih mudah bahagia, karena semua aspeknya berkembang optimal. Maka ketika masuk SD, psikotes ada dong. Nah, semua aspek itu mewakili. Jadi kita pun nggak was-was. Pandemi ya pandemi, anakku siap loh, karena aku jalankan apa yang diberikan sekolah. Berarti sebenarnya langkah yang sangat keliru ketika pandemi datang, mereka menarik anak. Salah. Betul. Terus mau diapain anaknya? Kembali ke TV, kembali bangun siang, nggak dapet kan sesuatu. Gimana? Udah kita nggak mampu setting. Kita nggak mampu setting pola asuh kita untuk anak, ya udah sekolah yang bantu kontrol. Bun, minimal nanti jam 8 kita mau review bacaan ya, bisa bangun, minimal bangun sarapan. Nah kalau enggak bablas sampai jam 10, terus nanti malam nggak tidur, akhirnya metabolisme tubuhnya terganggu, baru tidur jam 1 malam karena baru bangun jam 11 siang. Itu tidak baik buat anak. Jadi benar-benar tolong ya, 0 sampai 6 tahun masa-masa penting. Jadi masa kritis yang nggak boleh diabaikan. Pandemi tetap pandemi, kita tetap harus berjalan. Jadi besok tahun depan tuh nggak ada, kemarin pandemi ya, nggak apa-apa, masa perkembangannya ditunda, nggak ada. Terus kemarin pandemi ya udah nggak apa-apa, anak 2 tahun nggak bisa bicara nggak apa-apa kok, karena kemarin pandemi nggak ada gitu ya. Itu ingat itu. Jadi menjadi pesan penting yang keliru lah. Pandangan yang keliru. Dan harus memang justru ini masa penting menanamkan chip tadi. Mau happy, mau nggak happy di usia ini. Mau sukses, nggak sukses di usia ini. Mau cerdas, nggak cerdas di usia ini. Semua adalah di usia 0 sampai 6. Jadi ingat 3 step. 0, 6, step 1. 6, 7, 12, step 2. 7, 14, step 2. 14, 21, step 3. Ketika mau sukses di step 3, umur 21, dia harus sukses dulu di step 2. Ketika mau sukses di step 2, harus sukses dulu di step 1. Berarti nggak bisa akselerasi. Nggak bisa akselerasi, nggak bisa loncat. Iya, bisa loncat ya. Karena harus dilewati dengan sempurna ya. Step-stepnya wajib kita ikuti. Karena ada milestone baik secara kedokteran maupun di psikologi. Memang berarti memang harus dijalani. Tahapannya memang harus ini dijalani dengan sepenuhnya setiap tahapannya. Memang sih nggak bisa diem anak-anaknya, nggak bisa betul karena kemampuan fokus anak itu hanya tidak seperti orang dewasa. Jadi kalau anak ini sesuai usia aja yang simpel ya. Ya anak saya 5 tahun udah paling lama 5 menit. Ntar lagi dia mau pipis, mau makan, mau main. Ya iya. Anak saya 3 tahun ya berarti 3 menit maksimal. Orang dewasa saja bisa fokus lama kayak gini maksimal 30 menit. Nah jadi
ya udah nggak apa-apa, break. Jadi strategi kita lagi, jadi nanti bisa ada kelanjutannya. Strategi kita nih untuk anak, oh gimana belajarnya, gak mau belajar nih ya pak, nggak mau belajar di sekolah, oke banget. Emang ibu kasih belajarnya apa? 2 halaman baca. Ya Allah bu, gitu. Ya nggak bisa, karena kemampuan atensi anak paling lama 3 menit. Ini 3 baris dulu, nanti sambung lagi 3 baris, nanti malam lagi 3 baris, selesai di satu halaman. Jadi jangan sekali duduk. Nah kan berarti ilmu, kita harus punya ilmu. Bukan anaknya yang salah, kita yang belum tahu. Seperti itu. Luar biasa. Sangat menarik ya. Artinya ini perbincangan yang sangat menarik. Ini ada season 2 kan ada. Oh ada season 2. Berarti nanti di judul berikutnya channelnya part 1. Sehingga nanti kita punya tanggung jawab untuk membuat part 2. Udah. Ngobrol aslinya dapet tuh ya. Jadi memang satu hal yang sangat menarik dari apa yang disampaikan oleh Bunda Onya tadi, bahwasanya memang ada tiga tahapan yang wajib kita laksanakan, dan ini tidak bisa kita skip. Betul. Hanya karena pandemi. Kalau misalkan ini kita skip, pasti perkembangan anak akan berpengaruh. Betul. Luar biasa sekali. Jadi memang berat sebenarnya, tapi ini harus kita laksanakan. Betul. Dan yang lebih menarik, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pandemi. Salah satu contohnya ada Bun Danish Ya, dan adiknya juga ada anak dari Bunda Onya. Di masa pandemi mereka justru lebih kreatif karena memang teknologi itu sudah mempermudah kita. Namun tetap di bawah kontrol dan tetap di bawah pengawasan orang tua. Jika SOP-nya tepat. Dan timingnya dijalankan dengan baik, kemudian konsisten dan disiplin. Itu yang paling penting. Mungkin harus kita sudahi dulu untuk hari ini, karena memang kalau kita terus-terusan nanti part 2-nya nggak jadi. Jadi kita untuk saat ini kita coba inikan dulu. Namun sebelum kita closing, mungkin saya minta dari ketiga narasumber untuk memberikan closing statement yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang menonton channel kita pada hari ini, bahwasanya ini loh, pandemi itu harus begini. Mungkin kita mulai dulu dari pihak pendidikan dulu, dari sekolah. Silakan Ustaz. Sederhana diucapkan sebenarnya, tapi kalau dilaksanakan tuh butuh perjuangan yang luar biasa juga. Maksudnya begini, yang paling penting itu sebenarnya adalah keteladanan orang tua, keteladanan para gurunya, dan juga lingkungan. Jadi 3 aspek itu sangat mempengaruhi karakter seorang anak. Jadi intinya menurut saya adalah terutama dari penggunaan gadget itu betul-betul keteladanan yang dikedepankan. Ketika kita tidak mampu menghadirkan keteladanan, maka rencana sebagus apapun akan ambiar. Gitu. Itu tadi. Oke, luar biasa. Kalau dari Bunda Dani seperti apa? Setuju sama Ustadz dan Bunda Onya tadi, kita role model ya, role model untuk anak-anak kita, dan juga yang paling penting mungkin bagi saya adalah trust sama anak-anak kita, bahwa mereka bisa melalui ini gitu, dengan role model yang kita perlihatkan gitu, kita mampu bahwa mereka bisa jadi diri mereka sendiri, tentunya dengan strength dan weakness dari mereka sendiri, dan juga kasih penghargaan. Luar biasa. Ada teladan, kemudian diikuti dengan trust, karena memang kedua hal ini sangat berkaitan. Dan terakhir mungkin kita dari Bunda Onya seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau jangan pernah menyerah di kondisi pandemi ini, kita harus mampu menjadi orang tua, guru, dan teman sekalian untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang happy, untuk anak-anak yang cerdas dan bisa melewati masa ini dengan baik, ya walaupun belum tidak optimal kondisinya, kita harus menjadi orang tua yang happy. Jadi kita harus jaga mood, ya. Kita harus kreatif memilihkan kegiatan-kegiatan selain dari pembelajaran online, dan juga kita harus menjadi teladan juga buat anak-anak. Apa yang kita katakan, apa yang kita atur, itu kita lakukan, gitu. Jadi terus juga ingat bahwa anak itu adalah pemberian dari Allah, harus diperjuangkan, ya, harus ditolong untuk dia menyelesaikan masalah ini. Otomatis butuh pengorbanan. Jadi pengorbanan kita cuma tinggal pilih aja, kita mau egois memikirkan diri sendiri, atau kita mau mengorbankan untuk anak sebagai investasi kita ke depan. Luar biasa. Ini sangat menarik. Terima kasih banyak kepada Bunda Onya, kemudian kepada Bunda Danis. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga kepada Ustaz Harizul yang mewakili dari dunia pendidikan.
sebelum kita tutup, mungkin secara garis besar bisa kita simpulkan bahwasanya pandemi ini tidak bisa, jangan sampai pandemi menjadikan kita weak dalam berkreativitas. Kita boleh memfasilitasi anak dengan gadget karena ini merupakan kebutuhan, namun tetap kita harus berikan kontrol. Kemudian kita harus buatkan SOP yang jelas, dan itu harus butuh trust dan komitmen yang jelas. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton YouTube channel Yayasan Pendidikan Anak Amiru dan Dynakids Pekanbaru. Jangan lupa di subscribe, like, and comment untuk melihat penampilan kita di episode berikutnya. Karena dengan like dan subscribe teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menonton, insya Allah ini akan membantu kita mengembangkan YouTube channel kita terkhusus di dunia pendidikan dan berbagi hal-hal positif. Terima kasih sekali lagi, saya Swandi dan teman-teman para narasumber. Kami harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.